Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa fil ju'i khasah fawaid jalilah azimah wa huwa a'zamu arkani riyadha karra'si laha tatayassar bi taysirihi wa tata'assar bi ta'sirihi. Wallahul mu'inu ala kullil umur. Di pertemuan yang lalu dijelaskan tentang poin-poin penting yang harus diriyadhai atau ditirakati. Di antaranya adalah al-ju', lapar. Lapar itu menjadi poin yang sangat penting dalam tirakat. Dibutuhkan untuk rukun-rukun yang lainnya. Karena rukun yang lain itu akan lebih mudah dijalankan ketika ia sering lapar. Jarang atau bahkan tidak pernah kenyang. Karena yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sangat baik untuk kesehatan, berhenti sebelum kenyang. Sehingga dikatakan lapar secara khusus memiliki faedah-faedah yang besar, yang agung. Lapar itu termasuk paling inti, paling besar pondasi riyadhah atau tirakat. Diserupakan dengan kepala. Jadi kepalanya tirakat adalah lapar. Akan menjadi mudah itu tirakat atau riyadhah dengan kemudahan seseorang menjalankan lapar. Dan akan sulit riyadhah atau tirakat ketika seseorang itu sulit untuk lapar. Maunya kenyang terus, kalau lapar marah terus. Ini akan sulit bagi dia untuk tirakat, sulit bagi dia untuk riyadhah. Tapi kalau mudah baginya lapar, senang untuknya lapar, maka akan mudah baginya untuk tirakat. Wallahul mu'in ala kullil umur, dan Allah lah yang membantu atas setiap perkara. Disebutkan di sini keutamaan lapar. Wa fil hadis innallaha yabghadu innallaha yubghidu kulla naumin akul jifa billail himal bin nahar. Allah benci setiap orang yang banyak tidur, banyak makan. Banyak tidur, banyak makan. Ini Allah benci, Allah nggak senang. Kecuali ada beberapa hal
orang yang banyak tidur itu baik, bagus untuknya. Nah, tapi poin utama, hal yang paling besar, banyak tidur itu nggak dicintai. Karena apa? Menyia-nyiakan kesempatan waktu kehidupannya. Dia bisa mendapatkan pahala zikir, dia tinggal tidur. Dia bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran, dia tinggalkan tidur. Dia bisa mendapatkan pahala mencari ilmu, dia tinggalkan tidur. Ini orang yang banyak tidur dibenci oleh Allah. Dengan itu kalau kita perhatikan, mereka para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, para tabi'in, para sahabat, sedikit tidurnya. Di antaranya yang selalu terdengar oleh telinga kita, Imam Syafi'i. Tidurnya hanya 1/3, 2/3 bangun ibadah kepada Allah. Imam Abu Hanifah yang tadinya setengah malam beribadah kepada Allah menjadi semalaman beribadah kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang salat subuh puluhan tahun dengan wudhu salat isya dan yang lain sebagainya, ya. Itu menjadi bukti bahwa mereka itu lebih sedikit tidur daripada tidurnya, sehingga mereka enggak mencari lewat medsos online atau ke toko kasur yang empuk, bantal yang nyaman, AC yang enak, enggak. Apa adanya, karena mereka ingin agar mudah bangun, tidak banyak terlelap dengan tidur. Itu dibenci orang banyak tidur. Yang kedua, akul, orang yang banyak makan. Pagi makan, agak siang makan, sore makan, malam makan. Mulutnya tidak pernah berhenti dari ngecap, nanti berhenti sebentar, oh no sini, cemil lagi, berhenti, ada lagi. Subhanallah, setiap keadaan, setiap tempat memiliki cemilan yang berbeda. Pagi ini, agak siang ini, sore ini, malam ini, banyak makan. Lah kita ketahui wadah yang terburuk diisi lebih-lebih dengan penuh itu adalah perut. Baik itu untuk dunia kita yaitu kesehatan ataupun untuk akhirat kita ibadah. Karena itu selalu diwaspadakan, iyyakum wasyiba, awas, hati-hati, jangan sampai kenyang, jangan sampai kenyang. Selalu itu. Nabi pun sampai mengatakan,
kita ini cukup luqaimat, beberapa suapan kecil, itu sudah memberikan kekuatan. Ya, dengan beberapa suap kecil itu sudah memberikan kekuatan. Masalahnya itu karena kita dibiasakan banyak, sehingga beberapa suapan kecil itu tidak memberikan kekuatan perasaan kita. Karena itu makanya harus banyak supaya kuat. Padahal orang yang makan banyak itu justru bukan menambahkan kekuatan. Coba yang kita makan itu apa kandungannya? Gizinya gimana? Makan banyak gizinya nggak ada. Justru apa? Gizinya itu kadar gulanya tinggi, atau apa yang dinamakan karbohidrat dan lain sebagainya. Lihat sebab-sebabnya semuanya. Sebabnya membuat ini, membuat itu dan sebagainya. Bukan menambah kekuatan, justru menambahkan apa? Lemes. Menambahkan lemes. Tapi justru orang yang sedikit makan akan memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan, dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi menyatakan sudah, kalau memang harus meninggalkan beberapa suapan kecil, ya, kadar makannya itu tetap harus apa? Tidak lebih daripada sepertiga isi kantong perutnya. Yes, maksimal sepertiga sudah. Nggak boleh lebih. Ya, kalau lebih, ya, itu resiko sudah. Itu kalau memang harus. Ya. Nah, orang banyak makan ini akan menguatkan syahwatnya. Nah, syahwat itu akan menjadi semakin kuat dengan apa? Banyaknya makan. Nah, karena itu diperintahkan kita untuk mengurangi agar syahwat kita itu lebih mudah terkontrol. Ya. Setan itu masuk menyelinap ke manusia lewat apa? Jalan darah. Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Menyusahkan setan untuk masuk dengan menyempitkan. Caranya menyempitkan dengan lapar. Berarti apa? Nganjurkan bukan banyak makan, tapi seling lapar. Nah, orang yang banyak makan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang yang banyak tidur, banyak makan ini dikatakan apa? Jifa billail himar bin nahar. Malam hari seperti bangkai. Pembeledak tak tahu sudah. Ya, apa bangkai? Sudah mati. Dikerubungi semut, lalat, tak tahu dia. Bangkai. Malam seperti bangkai, nggak bangun, nggak tahu apa-apa. Siangnya himar, seperti keledai, makan tok. Ini malamnya seperti bangkai, siangnya seperti keledai. Fahadha syabih bil an'am ma'dhum minal aradhil at-tugham. Nah, diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan hewan. Jifa billail, hewan. Himar bin nahar, hewan lagi. Lah, itu seperti apa? Pecundang. Pecundang yang gagal dari kemuliaan, keistimewaan, yang jauh dari hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad warada fi qiyamil lail wa yaqabatihi akhbar wa athar katsirah hatta gila inna aktsara ma takun nafahatillah ta'ala fihi ala ibadihi wa aktsar tanazulir rahmah wal asrar takunu ala ahli al-yaqadha fil lail al muta'arridina laha wan nas naimun. Telah datang riwayat
di dalam kemuliaan Qiyamul Lail, ya, beribadah dan bangun di waktu malam. Berapa yang datang? Akhbar wa athar katsira. Banyak riwayat-riwayat, ya, akhbar, athar tentang kemuliaan, keistimewaan bangun dan beribadah di waktu malam. Sehingga dikatakan sesungguhnya paling besar, paling banyak Allah memberikan pemberiannya fihi, di waktu malam, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Jadi pemberian Allah paling besar, paling banyak diturunkan di waktu malam, yang diberikan oleh Allah, yang dibagikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Siang ada, pagi ada, sore ada, tapi yang paling banyak pemberian, jur-juran Allah memberikannya di waktu malam. Seperti di dalam hadis, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Tawaran Allah, pemberian Allah turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga. Malam sisa sepertiga, pemberian Allah, ya, tawaran-tawaran Allah turun. Loh, itu turun mulai sepertiga malam, turun sampai terbitnya fajar. Siapa yang mau ini, siapa yang mau itu, ya. Dan Allah menawarkan dan Allah siap memberi, ya. Nggak mungkin Allah nawari kemudian nggak mau nipu, gagal, nggak ngasih. Itu kita janji, ya, nggak ada yang minta, nggak ada apa, janji-janji sendiri, ya. Kalau sudah dapat yang diinginkan, kapan saya pernah janji itu? Nggak gitu, maksud saya itu kalau bisa. Lah ini kan nggak bisa, saya nggak ngomong pasti saya ngasih, kalau bisa, ingkar. Tapi kalau Allah enggak, siapa yang mau ini tak kasih, siapa yang mau ini tak kasih, siapa yang mau itu tak kasih. Itu janji Allah, sudah tawaran Allah bagi apa? Bagi yang bangun di waktu malam. Belum banyak tawaran-tawaran Allah. Jadi terbanyak tawaran Allah, pemberian Allah, pembagian Allah untuk hambanya itu di waktu malam. Siang ada, sore ada, tapi malam paling banyak. Malam paling banyak. Wa aktsar tanazzuli rahmah wal asrar takunu ala ahli al-yaqadha fil lail. Dan paling banyaknya Allah mencurahkan rahmat dan rahasia-rahasia itu kepada orang yang bangun di waktu malam. Al-muta'arridina laha, yang menunggu, yang menanti untuk rahmat dan asrar tersebut. Wan nas naimun, tatkala orang sedang asik tidur. Jadi sedang orang-orang asik tidur, dia nunggu, dia menanti, dia menyiapkan wadah untuk apa? Menggapai rahmatnya Allah, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu malam itu, kalau orang itu bangun beribadah kepada Allah, itu adalah waktu yang tepat mengeluhkan segala urusan kepada Allah dan meminta segala kebutuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diganggu oleh apapun. Nah, kalau kita punya kebutuhan kepada seseorang, punya hajat, kita mau ngomong depannya banyak orang kan tidak enak. Nunggu apa? Nunggu berduaan, nunggu empat mata. Nah, sehingga kita bisa mengungkapkan. Kalau ada orang, ya akhirnya kita nggak bisa apa? Lepas, nggak bisa los. Tapi ketika berduaan, wah, kita akan ungkapkan.
mengeluh tentang ini, yang kita butuhkan ini itu. Kalau berduaan, ketika banyak orang tidak bisa ngomong apa-apa dia, sekedarnya. Lah waktunya kita kepada Allah dengan Allah yang paling tepat tanpa gangguan apapun malam. Malam paling tepat. Nggak diganggu dengan pekerjaan, nggak diganggu dengan bisingnya tetangga dan yang lain sebagainya. Waktu yang tepat sudah. Nah, di situ mereka memanfaatkan. Ya, mereka memanfaatkan untuk apa? Untuk mendapatkan sir rahasia-rahasia Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala orang-orang tidur. Ya. Ya, di antara orang-orang tidur. Karena itu di antara sifat yang mulia yaitu orang yang bangun beribadah kepada Allah khususnya dengan salat dikala orang-orang tidur. Lah yang dimaksud bangun gimana? Apa rahasianya apa? Wasirrul khalwa wa maqsudur riyadhah istighalul mar'i fiha bi dzikrillah wa ta'atih. Ya. Rahasia al khalwa, nah itu termasuk rukunnya tirakat. Rahasia khalwa yaitu berduaan dengan Allah. Nah. Wa maqsudur riyadhah, dan tujuan daripada tirakat itu adalah istighalul mar'i fiha bidzikrillahi wa ta'atih. Seseorang menyibukkan dirinya di dalam khalwa atau tirakat itu dengan apa? Dengan zikir, menyibukkan dengan zikir kepada Allah dan menjalankan ketaatan. Jadi mendominasikan diri kita hanya untuk Allah. Mendominasikan diri kita hanya untuk Allah di dalam apa? Di dalam khalwah. Ketika berduaan kepada Allah itu, jadi sudah milik Allah kita ini, dihabiskan dengan berduaan. Nggak ada siapapun, sehingga kita habiskan dengan Allah, dengan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan sholawat, dengan Quran, dengan doa dan lain sebagainya. Jadi bukan wis nggak dengan siapapun. Game misalnya, atau scroll misalnya, enggak, menyibukkan dengan ibadah kepada Allah dan menjalankan ketaatan, sholat, dan semisalnya. Wabi mujanabatil kasal wal malal, juga apa? Maksudnya riyadhah tirakat itu adalah menjauhkan diri dari rasa malas dan bosan. Ya, jadi menghilangkan, mengobati rasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bosan. Ya. Wa akhdhin nafas fiha birrifqi wa tadrij wa tawassut baina at-tarafain bila ifrat yuaddi ilal malal. Tapi dalam menjalankan itu dia harus apa? Dia harus melakukannya dengan lembut dan step by step, perlahan-lahan, setapak demi setapak. Wa tawassut baina tarafain, tidak berlebihan dan juga tidak keterlaluan. Artinya apa? Standar tengah. Ibarat kalau sholat itu enggak terlalu sedikit, juga enggak terlalu banyak. Terlalu sedikit, satu rakaat tok. Lanjut. 8 rakaat, 10 rakaat, jangan. Itu lakukan dengan bertahap, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. 2 rakaat itu sedikit sekarang, tapi belum tentu seminggu lagi. Karena sedikit sekarang, kamu harus pertimbangkan kalau kamu dalam keadaan lelah, capek, ya, dalam keadaan agak sakit, gimana? Masih bisa tidak menjalankan itu? Jangan waktu kamu seger, nggak capek, 2 rakaat, gampang, mudah. Tapi kalau kamu sakit, cenut-cenut kepala, gigi,
flu, ya, agak ngereges, kira-kira 2 rakaat itu mampu nggak kamu jalankan? Atau capek, nggak berhenti mulai pagi nih kerja, sibuk ini sibuk itu nggak berhenti, kira-kira 2 rakaat itu mudah nggak bagi kamu? Itu harus dipertimbangkan, jangan dipertimbangkan sekarang. Nah, makanya diambil apa? Diambil itu standar. Jadi kita harus apa? Memberikan kepada nafsu kita ini sesuatu, kepada diri kita sesuatu yang kiranya ini akan terus kita lakukan, kita kerjakan dalam keadaan apapun dan dimanapun, yang tidak menjadikan kita nantinya bosan karena merasa berat atau meninggalkan, ya, meninggalkan. Karena itu harus apa? Bertahap, ya. Ya, bila ifrat yuaddi ilal malal, yang menyebabkan kita akhirnya apa? Bosan. Au tafrid yufdi ilal khalal, atau sembrono yang membuat kita akhirnya melakukannya tidak sempurna, ya, melakukannya tidak sempurna. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya apa? Fa khairul umur awsatuha, ya, sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah, ya, tidak sedikit, tidak banyak, tidak sangat ringan, tidak juga sangat berat. Jadi dikatakan berat, iya, dikatakan ringan, enteng, iya, ya. Jadi itu yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Warifku khairun kullu ma dakhala fi syai'in illa zana wa la kharaja anhu illa syana. Ya. Kelembutan, keringanan, menjalankan dengan lembut, ya, itu adalah isinya semuanya baik. Tidak berada kelembutan ini, ya, dalam sesuatu apapun kecuali menghiasinya, ya. Dan tidak ada ketika seseorang meninggalkan kelembutan, ya, kecuali akan merusaknya, akan mengacau. Nah, jadi kelembutan ini dalam apa? Akan menghiasi. Nah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, lembut akan terhiasi. Nah, menegur orang dengan lembut akan terhiasi, ya. Dan yang lain sebagainya. Tapi kalau dihilangkan refek ini, kelembutan ini, diganti bukan dengan kelembutan, nggak akan memperbaiki, merusak, merusak. Apalagi saat ini, zaman sekarang, dengan caci maki, dengan kata-kata yang kasar, nggak akan memperbaiki. Ini kewajiban kita harus ini harus itu, nggak akan memperbaiki, merusak. Tapi dengan kelembutan akan menghiasi. Iya, mungkin nggak sekarang, tapi nanti efeknya lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih lama daripada yang dengan kasar, dengan meninggalkan kelembutan. Efeknya mungkin iya langsung, tapi sesaat. Lihat tempat-tempat yang di apa istilahnya itu, yang dipaksa untuk tutup dan semisalnya, tutup selamanya enggak, hanya beberapa saat, setelah itu balik lagi. Bahkan mungkin bisa jadikan lebih rapi, akhirnya menjadi lebih hidup. Tapi coba dengan kelembutan, butuh waktu, proses, tapi hilang, ya, kecuali muncul generasi baru. Yang regenerasi saat itu nggak ada regenerasi baru, muncul orang-orang baru mungkin, ya. Tapi kalau enggak, seperti orang nebang rumput, hilang, tapi akan cepat tumbuh. Tapi kalau dia nyabutnya pelan-pelan, nyantai dari akalnya, hilang. Lama ini nyabutnya, bisa butuh 2 hari 3, tapi untuk tumbuh butuh waktu lagi lama. Lah seperti itu refik, lutuf dalam segala hal, lutuf refik dalam segala hal,
itu pasti akan menghiasi, akan memperindah. Tapi ketika meninggalkan lutuf dan rifik, itu akan merusak, ya, akan mengacau dan yang lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan kita untuk tirakat dalam segala, ya, hal, khususnya 4 ini, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berarti dalam kehidupan kita, berarti menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, ya, dan mudah mendapatkan rahmat, rahasia, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.